Sastra lama dan sastra baru adalah dua jenis karya sastra yang dibedakan berdasarkan zaman pembuatannya. Berikut adalah perbedaannya. Yang pertama, sastra lama. Karya sastra yang lahir di tengah masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat. Sastra lama biasanya ditulis dengan gaya formal, penuh dengan simbolisme dan bahasa kiasan. Bentuknya sangat baku dan nama pengarang tidak disertai atau anonim. Selanjutnya, contoh bahasa sastra lama adalah bahasa Jawa, Kawi, dan Melayu. Sastra lama ditulis sebagai abad ke-20, terutama sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Beberapa contoh karya sastra lama yaitu yang pertama, Hikayat Hang Tua yang menceritakan kisah kepahlawanan seorang pahlawan rekaan dari Melayu. Yang kedua, Hikayat Dharma Tasya yang menitikberatkan tokoh perempuan sebagai ibu rumah tangga. Yang ketiga, Hikayat Abdullah yang menceritakan tentang perdagangan keluarga dan kehidupan sehari-hari orang Melayu pada abad ke-19. Selain itu, beberapa contoh karya sastra lama lainnya seperti pantun, gurindam, syair, dongeng, legenda, mite, karmina, seloka, dan palibun. Sastra lama juga biasanya mengandung nilai moral, pendidikan, adat istiadat, serta agamis. Nah, selanjutnya, ciri-ciri karya sastra lama yaitu bentuknya sangat baku dan nama pengarang tidak disertakan atau anonim. Sastra lama berfungsi sebagai sarana pendidikan moral, penyampaian nilai-nilai budaya, dan hiburan. Nah, seringkali digunakan untuk menjaga tradisi dalam masyarakat. Sastra lama awalnya disampaikan secara lisan, kemudian ditulis di daun lontar, kertas tradisional, atau batu. Sastra lama dipengaruhi oleh tradisi lokal dan agama yang berkembang pada masa itu, seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Kurang terpengaruh oleh budaya luar karena isolasi atau minimnya interaksi global. Selanjutnya, sastra baru, yaitu karya sastra yang lahir di tengah perkembangan masyarakat modern. Sastra baru biasanya dipengaruhi oleh karya sastra Barat dan Eropa. Gaya penulisan sastra baru lebih beragam, lebih memungkinkan eksperimen bahasa, dan lebih mudah diakses oleh pembaca atau kontemporer. Karya sastra baru memiliki banyak genre sesuai dengan realitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Sastra baru ini atau sastra sekarang ini lebih bervariasi dalam bentuk, seperti novel, cerpen, esai, dan puisi modern, menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan komunikatif, meski tetap bisa bersifat simbolik atau metaforis. Tidak selalu mengikuti pola atau aturan tradisional dengan kebebasan gaya penulisan yang lebih besar. Sastra sekarang ini lebih beragam, membahas tema-tema universal seperti cinta, konflik, sosial, politik, feminisme, lingkungan, dan lain-lain. Sastra sekarang ini juga banyak mengangkat isu-isu yang relevan dengan kehidupan modern dan realitas masyarakat saat ini, lebih fokus pada pengungkapan realitas dan emosi individu. Sastra sekarang ini disebarkan melalui buku cetak, media digital, hingga platform dari seperti blog atau media sosial, lebih mudah diakses oleh khalayak luas dari berbagai latar belakang. Nah, jadi kesimpulannya, sastra lama berakar pada tradisi dan budaya yang bersifat kolektif serta normatif. Nah, sementara sastra sekarang lebih mencerminkan kebebasan individu dalam berekspresi dan realitas sosial modern. Meski keduanya tetap memiliki nilai penting dalam